itu yang nanganin mertua ya. Iya. Maksudnya ketika mertua masih hidup, usaha lancar gitu ya. Sampai tugasnya hanya belanja gitu ya. Mertua tuh pengen tuh usaha mana Sukses. Ya, kemana aja. Oh gitu. Nah, ketemu sama orang Jakarta. Semua sama dia semua kembaliin apa dikasih apa. Jadi semenjak terus mertua meninggal, terus mengalami down gitu ya. Mulai terasa ya. Cuma kalau dia usaha terus persaingan ada, di situ udah mulai kehilangan lah gitu. Karena dulu kan istri keluarnya. Kalau saya kan nggak tahu sih sebenarnya tuh, kalau misalkan butuh ya suruh beli apa daging kerbau, ya saya kasih ya suruh beli ikan mas dengan darahnya, ya suruh beli minyak kayak gitu. Buat penglaris gitu. Nah itu nggak boleh sebetulnya. Kadang digantung di toko gitu. Berarti caranya pas waktu ada mertua itu kesimpulannya kayak mertua itu cari-cari pelarisan ke mana-mana gitu ya. Ketemu satu orang di Jakarta itu dia terus, jadi udah pantau mulai terus. Itu memang waktu sebelum mertua apa ya kesakitan, sekarang sakit dia terus kan. Sakit sembuh gitu. Terakhir-terakhirnya itu waktu di sini saya bawa ke sini semua, saya rawat di sini. Ketika dia udah sembuh, kok sakit. Itu yang mertua. Sampai meninggalnya itu ke alam ya. Ini Perutnya sakit. besar. Perutnya membesar. Nah dibawa ke rumah sakit sini, normal nggak ada apa-apa. Terus dibawa ke Robert aku sama adik itu dulu Robert dicariin orang itu juga. Nah alih-alih sekali dari adiknya mertua itu sini keluar jarum emas. Jadi di situ bolong, keluar air terus. Ya itu maksudnya gitu. Hiper. Maksudnya seperti ini ya maksudnya ya. Dari menurut AA ini kan dulu ketika mertua masih ada selalu ikhtiar untuk mencari supaya usaha rame lancar gitu. Nah itu kategori itu pelaris. Itu pangerut itu sebetulnya dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah indikasi yang dikhawatirkan karena setiap bantuan jin itu tidak gratis gitu loh. Jadi pasti akan ada imbasnya gitu. Makanya ini dinetralkan semuanya dari mungkin ada pengaruh-pengaruh yang gangguan-gangguan yang dipasang pelarisan atau enggak, karena ketika dulu awalnya ini dipasang untuk pelarisan, ketika jin itu sudah tidak dikasih makan lagi, maka tidak mau bekerja lagi dia. Jadi makanya ini penetralannya ya untuk pengaruh sihir maupun pengaruh dari pelarisan yang dilakukan ibu mertua dulu, okay? Ketika pas ibu mertua meninggal langsung mendadak turun gitu, pelan-pelan. Banyak kejadian kesurupan. Kesurupan itu siapa yang kesurupan? Perempuan saya. Oh karyawan di tempat usaha ini. Kesurupan. Oh yang masih di situ. Tidak ada sihir, terus ini magnetnya kuat. Makanya ketika ada jin pelarisan di sini, itu ketika ada serangan lebih mudah. Jadi nggak pakai dorin dari almarhumnya mertua laki bapaknya istri datang, dorinnya dari almarhumnya mertua. Korinnya ngerasukin anak buah karyawan. Dan korinya itu pas waktu ngerasukin itu seperti apa? Nunjukin di sini loh apa yang hancurin sifatnya dari penyembunyi. Oh gitu. Emang dulu saya sempat nggak mau main kayak gitu sama istri. Buat apa sih kayak gitu terus saya bilang. Oh kayak di pihak yang berjalan sayangnya. Saya bekerja capek-capek, dia minta uang. Ya minta uang ini kan dari pelarisan itu kan, minta kerbau, minta ayam, minta persyaratan gitu kan. Itu saya bilang, nah si marah ke saya. Terus ya ikutin kata mama
saya nggak bisa bertahan walaupun yang di sana tuh yang orang putarnya ke toko itu kan toko yang lama masih Itu yang tadi. kadang bawa ya kelapa kadang. sama lihat aja tapi nggak ikutin. Nah, cuman dari saya adik-adiknya tuh ikut apa kan dia kayak sama kayak bilang masa bodoh lah, nggak yakin karena katanya janggal. Setiap saya ngomong kayak gini dia sih marah, udah sih kalau marah gitu. Sampai terbongkarnya itu ketika terakhir datang ke sini bilang katanya dia ngejaga toko ini dari dulu, ditarik semuanya buat membantu orang lain. Nah, hancur harus itu. Berani dia juga itu. Iya, ya itu supaya memang kecanduan terus Pak Haji yang pihak pasien. Tapi di sini ada barang yang ditanam nggak? Masih dia. Kemarin sih yang di Kerawang. Enggak, maksudnya yang disimpan sengaja terlihat gitu. Nggak ada. Kan Nggak itu terakhir cuman hari kucing itu yang waktu almarhum. Nih Gimana? kucing lahiran di rumah. Nah, kata zaman dulu disimpan. Ya, Laci saya loh. saya bakar. Sama dari Ustaz Belanakan ada 4 hilang 2. Saya bakar semuanya. Karena kasih 4 itu waktu di sana saya taruh di pojokan, itu hilang. Entah kemana sudah ada, saya bakar. Ya, mungkin takutnya ini ngaruh juga ke saya. Kayak pendam-pendaman ada nggak? Nggak ada ya. Kemana kemarin disuruh. Tapi ini ada dua. Ustaznya Itu harus di dulu Pak Haji. Posisinya gimana? Pendem. Itu apa barang apa itu? apa sih kalau zaman dulu kayak panjang gini sih, Besi. wangi. Kayak Coba ada bacaan Apa? Apa? Nah, kalau kata orang kayak mau dijin ampal kayak gitulah. Fajin. Eh, Bulat itu juga. apa sih bulat, cuma panjang Padat gitu, model. dalamnya ada kadar lilin itu wangi. Padat. Kita harus menetralkan dulu Pak Haji. Tapi masih ada di sana. Baru ketemu kemarin. Ya harus diambil ya. Oh, diambil aja. Ya sebelum proses rukyah harus diambil. Harus digeruk dulu. Iya. Soalnya biar netral semuanya. Itu nanti jadi Itu penghalang. Iya. satu, kalau yang lama-lama sana tahu ya. Bawaan sana tahu. Bukan doang. Jadi buat teman akhirnya kita ke sana buat kita beli aja. Ya usaha ada yang ganggu. Nah, saya mau Ustaz, ini kalau orang kalau Habib ya. Habib dia bisa jual apa? Ya itu kesirikan Jadi makanya ini udah barang-barang itu selesai netral. Nyari rezeki tuh adik dia. Jadi kita masalah kebimbangan tuh yang benar yang mana ini antara Habib bilang kayak begini. Emang dulu saya pernah diajak ke sana, ke teman saya juga yang berpangkor panjang. Kalau menuju rumah memang harus benar kapal jin. Cepat aku emang saya kapal jin segini itu harga mahal. Ya benar pun Ya itu sangat canjur. Jadi itu memang modusnya situ. Modusnya itu supaya ini dikasih marjan gitu Pak. Dia beli, saya suruh beli itu buat beli alatnya. Emang diajak ke tokonya, tapi di tokonya dia udah jual rumah mertua kan udah rusak, nggak bisa orang mau ke toko Habib itu beli apel jin sama minyak kasturi nanti di orang sini. Karena untuk apel jin dalam 1 minggu itu dijual. Karena kan memang nggak ada isi, pada nggak ada isi sama anak itu jual aja buat modal nikah adik 2 tuh yang kedua sama ketiga. Ya cuma haknya kalian, saya nggak mau ikut campur karena itu haknya mereka. Terserah. Udah sudah dari bibinya, udah jual aja ke kubur, udah nggak ada rusak, nggak ada yang isi, jual dia itu merdeka. Dalam 1 minggu dijual langsung. Iya. Nah makanya ini ya kira-kira ini ikhlas nggak itu biar nanti usaha biar normal kembali gitu loh. Dinetralkan. Kalau diangkat, yang lainnya angkat ya bukunya. Soalnya kan harus buruk dulu nih. Buruk agak lama.
Iya, maksudnya dicor gitu. Dicor. iya Oh, tuh dicor. diambil. Dicor. Soalnya biar maksimal merugiannya Pak Haji. Dalamnya berapa? Lumayan masuk dalam. Ada sih. Ada sih. Di dalam segini, panjangnya segini. Ya, makanya ini kalau bisa diangkat dulu sebelum proses ruqyah. Percuma kalau ada barang gitu kita ruqyah, bertabrakan ya, karena itu barang memicu kesirikan. Gitu. Nah, maka nanti hari-hari nggak usah barang-barang seperti itu, cukup dibuat tadarusan aja di sini. Al-Baqarah terus diniatkan, gitu aja. Kalau ada seperti itu memicu kesirikan, jadi nanti malah ujiannya akan semakin gitu loh. Biar segera ujian ini berakhir, dah netralkan semuanya barang-barang yang pemicu kesirikan itu. Oh, sebelum pindah ke sini orang bilang ini tempatnya keum. Nah, ternyata sebelum kenal sama Pak Ustadz, saya serentak nggak keum banget pas pindah. Lumayan lah keum. Tapi ada beberapa bilang, oh ini masih keum. Ada yang bilang masih gitu. Dan kemarin pas dikasih ada perubahan pelanggan udah kesini. Nah, saya nyadar bahwa modal nggak ada, pelanggan datang barang nggak ada, udahlah lagi mungkin ini belum jadi saya. Kalau mau dibongkar Bongkar ya. saya cari palu sama pahat. Ya, biar hasilnya maksimal nanti. Kita bantu aja. Kita ruqyah dulu ya. Ya, kita bantu aja kita pahatnya, bongkarnya. Patah ya. Ya, tapi dibongkar pahat. Iya, nggak apa-apa. Di rumah Iya, di posisinya di mana itu? Nah, jadi Tanam di sini. sebelum proses ruqyah ya, kita menetralisir dari buhul-buhul sihir, baik itu buhul sihir yang dipendam sengaja maupun buhul sihir yang ditaruh oleh orang-orang yang zalim. Kita akan menetralisir ya, apakah tempat usaha ini sepi, ada pengaruh buhul sihir di lokasi ya, maka kita akan mencoba menetralisir ya. Di sini auranya cukup besar, tapi yang lebih besar mengarah ke pojok ya. Nah, sepertinya di sini auranya cukup besar. Di sini auranya cukup besar sekali ya. Maka nanti kita coba untuk membongkarnya ya. Apakah di sini ada buhul sihirnya ya? Saksikan proses ruqyahnya. Kita juga akan menetralisir lokasi-lokasi yang terdampak ya. Nah, di sini juga sangat kuat pengaruhnya ya. Di sini sangat kuat sekali aura negatifnya ya. Maka kita akan membongkar dua sisi ya, pojok-pojok antara kiri dan kanan itu. Kita akan berusaha membongkar di sini ya. Mudah-mudahan di sini ada buhul sihirnya ya.